Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok kutipan akan mempresentasikan mengenai materi pembelajaran kutipan. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ali Muelman Kusanudin, yang kedua Prais Dwisam, dan yang ketiga Samuel Benavia Laisina. Pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertiannya, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Kegiatan menulis ulang dapat disebut juga sebagai kegiatan atau proses reproduksi. Setelah kegiatan reproduksi, penulis akan mendapatkan gambaran terhadap bacaannya dan dapat memilih bahan bacaan yang digunakan dalam karya ilmiah sebagai rujukan. Pernyataan atau teori yang ditemukan dan diyakini oleh penulis dapat dikutip untuk mendukung pendapat penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Dengan demikian, definisi kutipan adalah suatu kegiatan menuliskan satu kalimat atau lebih dari karya tulis orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen dalam penyusunan karya ilmiahnya. Fungsi kutipan. Fungsi kutipan yang pertama adalah sebagai kegiatan untuk menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Yang keempat, pengutipan yang tetap tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan yang terakhir, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Jenis-jenis kutipan. Penulis dapat mengutip tulisan dari sumber lain yang terkait dengan pokok bahasannya dalam penulisan karya ilmiah. Pengutipan dari sumber lain dapat diizinkan dalam penulisan karya ilmiah dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab untuk menghindari plagiarisme. Pengutipan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiahnya. Pengutipan dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung harus menyebutkan atau menuliskan nama belakang penulis, tahun terbit bahan bacaan pada akhir kalimat yang memuat kutipan tersebut. Terdapat dua tujuan dari pengutipan langsung. Pertama, mengenalkan suatu hal yang baru. Suatu hal yang baru tersebut dapat berupa istilah baru, konsep baru, gagasan baru, dan sebagainya. Agar tidak disalah tafsirkan, karena hal ini disampaikan merupakan hal yang baru, maka penulis dapat menuliskan kutipan secara langsung. Dan yang kedua, pengutipan langsung dapat memberikan tekanan atau hal untuk diberi perhatian pada suatu yang khas dari orang lain. Walaupun bukan hal baru, bila kutipan langsung mengandung ciri khas dari orang lain, maka kekhasannya tersebut harus diperkenalkan sesuai dengan aslinya. Tata cara penulisan pengutipan langsung dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu kutipan singkat dan kutipan panjang. Yang pertama, penulisan kutipan singkat ditandai dengan tanda baca petik dan bagian yang tidak dikutip dituliskan dengan tanda baca elips. Bagian selanjutnya adalah penulisan sumber diperolehnya informasi mengenai kutipan tersebut. Yang kedua, penulisan sumber kutipan tersebut dinyatakan dengan cara menuliskan nama penulis kutipan, tahun, dan halaman berapa kutipan tersebut diacu.
Yang ketiga, penulisan kutipan langsung dapat dibuat menjadi 2 atau 3 barisan yang dapat langsung dimasukkan di dalam teks. Tata cara penulisan kutipan selanjutnya adalah kutipan panjang. Yang pertama, sumber acuan yang digunakan pada kutipan panjang sama dengan tata cara penulisan pada kutipan singkat. Terus berbeda dengan kutipan singkat, penulisan kalimat yang dikutip dengan cara kutipan panjang tidak dapat langsung dimasukkan ke dalam teks atau paragraf. Dan penulisan kutipan panjang dilakukan apabila kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris, sehingga kalimat yang dikutip diletakkan pada paragraf tersendiri dengan ukuran yang lebih kecil daripada ukuran teks dan ditakikkan letakkan pada paragraf tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penulisan kutipan langsung ditandai dengan tanda baca petik, dan bagian yang tidak dikutip diberi tanda baca elips. Penulisan kutipan langsung dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu kutipan singkat dan kutipan panjang. Berikut ini merupakan salah satu contoh penulisan kutipan pendek. Yang pertama, Inam 1999 halaman 133 menyatakan bahwa bagi orang Minangkabau, merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Contoh yang kedua, bagi orang Minangkabau, merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Inam 1999 halaman 133. Berdasarkan kedua contoh tersebut, pengutip dapat menuliskan kutipan langsung dengan 2 cara yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada penempatan sumber atau rujukan yang digunakan. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Kalimat yang digunakan penulis berbeda dengan gagasan orang lain yang terdapat dalam sumber aslinya dan memiliki esensi yang sama. Pengutipan tidak harus merupakan hasil interpretasi pengutip yang diperoleh setelah membaca bahan bacaan atau sumber rujukan. Hal yang dikutip penulis merupakan esensi dari pendapat ahli atau teori baru yang dapat menegaskan dan menguatkan pendapat penulis dalam karya ilmiahnya. Pengutip harus mengikuti alur pikir penulis yang idenya akan dikutip. Dalam pembuatan kutipan jenis ini, pengutip memerlukan keterampilan dalam pembuatan kutipan jenis ini, pengutip memerlukan keterampilan dalam membahas, seperti merangkai kalimat yang baik dan efektif dengan kata-kata sendiri, dan tetap mencerminkan bahwa ide yang dikutip merupakan ide dari penulisnya. Tata cara penulisan kutipan tidak langsung. Penulis kutipan tidak langsung biasanya dinyatakan dengan penulisan nama penulis dari sumber aslinya dan tahun terbit sumber tersebut. Yang kedua, pengutip dapat menuliskan nomor halaman seperti penulisan pada kutipan langsung. Yang ketiga, penulis atau pengutip menyusun informasi berupa parafrase dalam mengutip dengan kutipan tidak langsung. Yang keempat, parafrase merupakan kegiatan merumuskan kembali terkait pernyataan, pendapat, atau ide orang lain dan menulisnya dengan kalimat sendiri. Pembuatan parafrase merupakan keterampilan dalam berbahasa dan ketekunan. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan parafrase, yaitu yang pertama, penulis atau pengutip harus mengikuti alur pikiran penulis dari sumber atau bahan rujukan yang telah dibaca oleh pengutip. Dan yang kedua, penulis harus memberikan tanda baca petik pada frase atau kata yang dikutip sama dengan sumber aslinya. Pemberian tanda baca petik tersebut digunakan untuk menghindari dari kegiatan plagiarisme. Contoh kutipan tidak langsung. Penulis dapat mengutip dari 1 atau lebih sumber acuan. Jika ada 2 atau lebih sumber acuan yang ditulis oleh orang yang sama pada tahun terbit yang berbeda, pengutip dapat menuliskan sumber acuan menurut kronologi tahun terbit sumber acuan dan dipisahkan dengan tanda koma. Dalam contoh penulisan kali ini, nama keluarga atau nama terakhir penulis sumber acuan asli dinyatakan dengan Z, seperti Z 2009-2010. Jika penulis hendak mengutip 2 atau lebih sumber acuan dari penulis sumber acuan yang sama pada tahun yang sama, maka setelah tahun terbit sumber acuan ditambahkan
huruf A untuk yang pertama, B untuk yang kedua, dan seterusnya. Pemberian huruf A, B, dan seterusnya diurutkan berdasarkan kronologis waktu publikasi atau dapat diurutkan dari nomor halaman terbit. Pemberian huruf A, B, dan seterusnya juga dapat berguna untuk memudahkan pembaca dalam menelusuri sumber acuan pada daftar pustaka, seperti Z 2008A, 2008B, atau Z 2008A, 2008B. Penulisan sumber acuan yang ditulis oleh dua orang penulis dapat diacu dengan cara memberikan kata hubung dan untuk teks dalam bahasa Indonesia. Sedangkan untuk dalam bahasa Inggris dapat menggunakan kata hubung and sesuai dengan bahasa karya tulis ilmiah yang sedang dikerjakan, seperti Z dan V 2010 atau ZNV 2010 dan juga ZNV 2010 atau Z atau V 2010. Jika sumber acuan ditulis oleh lebih dari 3 orang penulis, maka pengutip cukup mencantumkan nama keluarga atau nama terakhir pada penulis pertama diikuti kata et al. Setelah dan tahun terbit sumber acuan yang digunakan, seperti Z et al. 2011 atau Z et al. 2011.